Di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa mereka dikatakan jin? Mereka dikatakan jin karena tak nampak. Maka arti jin itu adalah terlindung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan jin dan manusia ini sama, Pak. Dan ada juga perbedaan. Di mana perbedaannya? Kalau manusia ini di alam nyata, nah, kalau jin ini di alam gaib. Maka jin itu tidak akan pernah bisa kita lihat kalau jin itu tidak menyerupai makhluk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana persamaan jin dan manusia? Kalau manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jin juga, Pak, ada laki-laki, ada perempuan. Makanya kalau kita mau masuk kamar mandi, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Kenapa kita membaca doa ini masuk kamar mandi? Karena kata Rasul, di dalam rumah kita gudang jin itu adalah kamar mandi. Itu gudang jin tuh, Pak. Makanya tak boleh lamo-lamo di kamar mandi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau manusia ini ada yang mukmin, ada yang kafir, jin juga ada yang muslim, ada yang kafir. Makanya ada jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir inilah yang disebut dengan setan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau manusia makan, jin juga makan. Apa yang dimakan jin? Kata Rasulullah, yang pertama dimakan jin itu adalah darah. Ini makanan jin kafir nih, Pak, darah nih. Maka ibu-ibu waktu haid, darah. Jadi kalau ibu haid, jadi ada perempuan tuh paling malas, tapi mudah-mudahan ibu sini tak adalah modelnya begitu ya. Dia mengganti pembalutnya ke kamar mandi. Kebetulan yang main buang. Walaupun main buang, sebenarnya dicuci dulu baru dibuang. Ada perempuan ini paling malas, digantinya Bu pembalut tuh. Nah, ditaruhkannya lah yang udah terpakai tadi di atas kamar mandi. Kan ada model orang begitu, Bu. Baru dipakainya yang baru. Rupanya lupa dia membuang yang di atas kamar mandi tadi. 2 hari 2 malam baru teringat. Maka jin kafir itu makan seperti makan di rumah mewah. Ini makanan jin kafir. Kalau jin muslim nggak mau makan darah, Pak. Namanya pun dia muslim. Udah jelas di dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, dan daging babi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian jin itu yang dimakannya adalah janin. Janin tadi, Pak. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar, kalau di kampung-kampung lah ya, tapi di Medan saya tak tahu, tapi bisa juga dijumpai itu kadang-kadang, perempuan hamil itu dilarang keluar rumah ketika azan maghrib. Jadi setan tuh, Pak, jin kafir tuh paling dahsyat itu di azan maghrib. Makanya kita dulu anak-anak tutup pintu, mendengar azan, jangan ada yang keluar. Disitulah berputar setan tuh mencari mangsa, termasuk perempuan hamil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian jin itu yang dimakannya adalah tulang. Dan bisa jadi tulang ini dimakan jin muslim. Kalau kita kurban, nah kurban, Pak ya, itu kan dapat daging, dapat juga tulangnya kan, kita sop lah di rumah ya. Begitu kita selesai makan, kan tak mungkin sak tulang-tulangnya kita telan kan. Nah, maka ditaruhlah di cucian piring. Nah, nggak usah pala sampai besok baru dibuang tuh, Bu. Lebih baik walaupun dia memang jin muslim,
buang saja keluar biar dia makan di luar. Jadi makanan jin itu adalah tulang. Baru yang berikutnya yang dimakan jin itu adalah bekas. Bekas apa? Bekas makanan. Termasuklah tangan kita. Kalau kita makan pakai tangan. Maka dianjurkan Rasul, Bapak Ibu, habis makan jari-jari ini dihisap, supaya tak ada bekas-bekasnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang dimakan jin itu adalah rasa. Bendanya enggak dimakannya, rasanya yang dimakannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu makan, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah, ya. Illa liya'budun. Hanya untuk ibadah kita Pak diciptakan Allah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan setan tadi Pak, ada pendapat yang mengatakan jin kafir itulah setan. Dan ada pendapat yang mengatakan begini, ketika iblis dikutuk, dulu kan kepercayaan Allah, ada yang mengatakan Bapak Ibu, dulu malaikat itu iblis tuh, kalau dalam tafsir Jalalain, malaikat Azazil. Jadi ketika mau diciptakan Nabi Adam, disuruh tunduk, dia tak mau tunduk. Tapi Ibnu Taimiyah enggak sepakat dengan pendapat ini Pak. Ini kita jadikan pelajaran aja lah Pak, ya. Karena dia nggak mau tunduk kepada Adam, dikutuk Allah menjadi iblis. Maka iblis pun berjanji ketika dimasukkan ke neraka, jangan dulu matikan, sampaikan usiaku sampai hari kiamat, aku akan menggoda anak cucu Nabi Adam. Bagaimana dia cara menggodanya Bapak Ibu? Melalui anak-anak dia. Anak-anak iblis itulah setan namanya. Maka iblis itu mengambil jin perempuan sebagai istrinya. Nah itu dia Pak, ya. Jin itu sudah ada Pak, duluannya jin baru kita. Diambilnya jin perempuan sebagai istrinya, kurasa jin kafir itu yang diambilnya, tak mungkin jin muslim, ya. Jadi mereka istilahnya ibaratnya macam berumah tangga lah, kemudian melahirkan anak mereka, itulah namanya setan. Nah itu dia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Bapak Ibu, setan pernah bertamu ke rumah Nabi Muhammad. Pernah bertamu ke rumah Nabi Muhammad. Jadi tamu Nabi Muhammad nih Bapak Ibu bukan manusia saja, malaikat juga pernah bertamu, jin juga pernah bertamu, setan juga pernah bertamu. Jadi Bapak Ibu, jadi setan ini menyerupai ulama, menyerupai ustadz, pakai sorban, pakai jubah. Tapi Nabi Muhammad tetap tahu siapa itu yang datang. Waktu dia mau meninggal pun Bapak Ibu, datang malaikat Ijrail, dia tahu. Fatimah enggak tahu. Wahai Fatimah, siapa yang datang tuh? Tak kona lakwayah, enggak pernah nampakku datang kemari. Disampaikan Rasul, itu adalah malaikat Ijrail. Jadi Rasul udah tahu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, gaya manapun model setan tuh untuk ngelabui Nabi Muhammad tidak bisa, dia tahu. Maka ditanya Nabi Muhammad, wahai setan, ngapain kau kemari? Setan tuh jawab, wahai Muhammad, aku datang kemari ingin memberitahu di mana aku tinggal. Rupanya di mana kau tinggal? Setan itu jawab, aku tinggal di tubuh manusia di 5 tempat. Ini menurut hadis riwayat Muslim Bapak Ibu. Jadi setan tuh Bapak Ibu bertempat tinggal di tubuh kita ini. Setelah saya baca hadis tuh Bapak Ibu, yang dipilih setan tuh tubuh kita ini yang berlubang-lubang. Jadi kalau hidung berlubang, tumpat Ibu lah nanti itu. Insya Allah tak bernapas, mati Ibu. Rupanya cara menompatnya bukan begitu, cara menghadangnya bukan seperti itu, ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata setan, aku bertempat tinggal di aliran darah manusia. Masuk ke dalam tubuh kita ini Pak, setan atau jin kafir tadi. Yang kedua Bapak Ibu kata setan, aku bertempat tinggal
di mulut manusia. Jadi mulut siapa yang bersetan tuh Bapak Ibu? Kata Rasulullah begini, apabila seseorang dari kalian menguap, rupanya menguapnya ya, letakkanlah tangannya pada mulutnya, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap yang mulutnya tidak ditutup. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku bertempat tinggal, kata setan, pada kuku, tangan dan kaki, kemudian pada tempat-tempat yang sifatnya disambung-sambung. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, potonglah kukumu, sesungguhnya setan mengikut pada kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad ya. Disunnahkan Rasul pada hari Jumat memotong kuku, merapikan kumis dan lain sebagainya ya. Baru kemudian yang keempat, dua lagi Bapak Ibu ya. Kata setan, aku bertempat tinggal di lubang hidung manusia. Nah, lubang hidung. Rupanya Bapak Ibu, kalau kita tidur, kata Rasul ya, apabila salah seorang dari kamu bangun tidur, hendaklah ia mengeluarkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali. Jadi ibu begitu bangun tidur, cuci tangan, tarik air ke hidung, masukkan, tarik sampai ke otak. Memang berair mata kita. Kalau Bapak Ibu pernah mandi di kolam tapi nggak menyangka rupanya Bapak Ibu tenggelam, itu namanya megap, iya kan? Seperti itulah rasanya Bapak Ibu, sebanyak 3 kali. Kenapa harus itu yang kita lakukan? Rupanya kata Rasul, di waktu tidur setan itu menginap di batang hidung mereka. Seperti disunnahkan kita untuk berwuduk lah ya. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan intinsar itu yang ditarik sampai ke otak adalah salah satu obat penyakit di kepala. Nah, kalau Bapak Ibu sering atau gampang pening lah Bapak Ibu, berdiri oyong, nggak bisa makan yang sifatnya darah tinggian kan, nggak bisa makan daging kambing segala macam. Jadi ada kawan saya Bapak Ibu, dia penyakitnya seperti itu ya, bentar-bentar sakit kepala, kemudian pening. Obat dari dokter sudah banyak diminum, tapi tetap begitu juga. Jadi saya tawarkanlah seperti ini Bapak Ibu, coba lakukan Ustadz dulu. Setiap bangun tidur, tarik, kemudian sampai ke otak, keluarkan lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu, ada perubahan. Jadi kalau ada entah macam-macam penyakit kanker di kepala, insya Allah itu bisa jadi obatnya ya. Baru kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kata setan, aku bertempat tinggal di lubang telinga manusia. Lubang telinga. Kata Rasul begini, ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi. Jadi di sini katakan laki-laki Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena kebanyakan laki-laki yang melakukan ini. Kalau perempuan nggak apalagi itu kali. Laki-laki tidur sampai pagi dan tidak melaksanakan sholat malam. Maksudnya itu tidak sholat subuh ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kata setan Bapak Ibu, yang terbuktinya memang bahwasanya tubuh kita ini bisa dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Insya Allah dengan melaksanakan berbagai macam ibadah, maka kita akan terhindar dari tempat-tempat setan itu tadi ya.